Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال تعالى أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسك في مجلس العلم أفضل min salati alfi rak'ah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati pembina daripada musalla ke masjid nih. Belum jadi masjid. Merek sih gampang dah. Musola dulu ya. Ada ketua masjidnya nah. Udah di ya. Udah diizinin ntar ya. Pembina daripada Musola Al-Ma'mur, orang tua kita Bapak Haji Tabrani. Ketua Musola Bapak Haji Zainuddin. Jauh orang. Iya, mudah-mudahan selamat. Para asatidah, di antaranya Ustaz Ramdhani, Ustaz Amir Hamzah, Amir Mahmud, Amir Mahmud selaku juga ketua daripada Masjid Al-Mukhlisin, dan para asatidah yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Yusuf Asmawi, siapa lagi? Bapak Haji Syafi'i Qarib. Mohon maaf nggak kelihatan, banyak para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya. Begitu juga kita yang mendoakan mendapatkan apa yang kita doakan kepada orang lain. Itulah kata Nabi di dalam hadisnya, ketika kita mendoakan orang lain, maka perintah disuruh banyakin doain orang lain. Itu diantaranya juga kata ulama sufi, ciri-ciri wali katanya. Ciri-ciri orang itu mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah, senantiasa mementingkan dan mendoakan orang lain. Dan tidak ada ruginya mendoakan orang lain. Justru kata Nabi, kita langsung didoakan oleh malaikat. Amin. Kita doain orang lain supaya sehat, supaya berkah, banyak duitnya, banyak rezekinya, supaya bininya nambah, misalnya gitu. Nah, kita didoain juga sama malaikat. Panjang umur, doain malaikat, kita sehat. Kita doain orang sehat, kita sehat. Karena siapa yang doain malaikat? Kata malaikat, walaka mithlu dzalik. Dan engkau juga seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Kita doain supaya bininya nambah, kita doain. Doain juga sama siapa? Malaikat. Ngomong dah dulu gitu. Kiai udah mulain baru. Kata siapa Kiai? Syarat orang boleh nambah bini itu bukan karena alim. Emang ada yang mengatakan, tetapi dalam segi syariat orang yang mampu. Haji Tabrani bini udah ada tuh, kebunnya lebar, kontrakannya 1000 pintu misalnya. Bininya masih ada bininya gak di atas? Ada ibu-ibu gak di atas? Nggak ada kan?
duitnya masih kelebihan, nah maka boleh, karena bisa berlaku adil. Dia bisa beliin bininya yang baru rumah, dia bisa beliin bajunya, makanannya sama. Kalau Ustaz modalnya cuma begini doang, ya itu. Tapi mudah-mudahan semuanya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesempatan pembukaan pengajian yang benar-benar lockdown, ya. Lebih kebagusan nih. Dikit-dikit diparanin, dikit-dikit diparanin katanya. Ya alhamdulillah, setelah mendapat izin katanya dari Pak Lurah, ya. Alhamdulillah diizinkan. Ya udah pantas dari izinin berapa bulan? 6 bulan. Ya. Mau tutup sampai kapan? Ya. Saya bilang, Jota Broni kalau kelamaan saya pindah di tempat lain begitu katanya. Jangan Zat, tak dulu. Oh ya diketekin, nggak boleh kemana-mana katanya. Alhamdulillah, ya, buka dah buru-buru saya bilang gitu. Ini alhamdulillah. Kita hadir majelis ilmu di mana aja, di mana saja kita hadir, itulah perintah daripada Rasulullah SAW. Selain kita dalam rangka mengamalkan apa yang kita minta, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah aku ilmu. Ilmu maknanya ilmu yang bermanfaat. Maka dengan menambah ilmu caranya adalah duduk di majelis ilmu. Gimana mau tambah ilmu kalau nggak duduk di majelis ilmu? Belajar jangan cuma di YouTube. Belajar jangan cuma pencet mbah apa? Itu bukan belajar. Takut ada setan yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita dan dengan hawa nafsu kita. Maka penting mengaji, yang afdal itu adalah duduk di majelis ilmu, ada gurunya, ada kitab yang dibaca. Yang paling bagus begitu. Kalau ngaji itu kitabnya urut yang bagus. Tahu urut? Bukan tukang urut, urut ya. Urut dari awal sampai kelar. Jadi kita tahu rata itu apa yang ada di dalam syariat kita. Nah kalau ngaji cuman comot-comot doang, tahu comot-comot. Yang dia mau, ya jadi pembahasan kita itu aja. Nah, ini belentang-belentong. Nah, ini pentingnya. Itu ulama-ulama dulu yang harus saya sampaikan sebenarnya seperti itu. Mengaji itu, ustadznya juga nggak pernah baca kitab, jadi dia mau mutolaah, buka kitab lagi. Nah, jadi ilmu buat kita semua. Kalau ilmunya itu aja monoton, untuk pengajian ono bahasnya itu, pengajian tempat lain bahasnya itu lagi. Nah, boleh kasih masukan, Ustaz, gimana kalau kita baca satu kitab urut dari awal sampai akhir habis selesai, maknanya itu namanya ngambil berkah. Berkah kepada muallif, pengarang kitab juga. Itu kalau pengarang kitabnya masih hidup, yang baca modelnya comot-comot dikemplang gitu. Kata muallif, pada kata pengarang kitab, itu saya ngarang kitab itu kagak tidur. Bahkan Al-Imam Nawawi sampai keluar karomahnya. Imam Nawawi Ad-Dimishqi keluar karomah. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Keluar karomahnya ketika mengarang satu kitab, lalu tiba-tiba mati lampu, blok, gelap. Sedangkan pembahasan atau ini kitab harus jalan terus. Udah memori udah kuat banget di sini, udah tinggal nulis doang. Maka saat itu jarinya memancarkan cahaya. Jarinya. Kalau kita handphone sekarang mati lampu, handphone, mana handphone, HP center langsung klik. Ini subhanallah. Itu maknanya apa? Menunjukkan mulianya ilmu. Allah mau memuliakan ilmu, jangan sampai putus tuh tulisannya Imam Nawawi, karena akan diambil manfaatnya oleh umat banyak. Subhanallah. Jadi itulah maknanya membaca kitab dari awal sampai akhir. Makanya ada banyak di dalam satu kitab syarah. Apa itu syarah? Penjelasan dari para ulama. Kitab Safinatun Najah syarahnya ada banyak. Ada Kasyifatus Syaja, ada Nailur Raja, ada Ghayatul Muna. Tuh, yang nggak bisa pakai kitab ini, pakai kitab yang lain. Maknanya apa? Supaya dalam satu ibarah kalimat kitab kita nggak ngerti apa nih, buka kitab syarah. Apa itu penjelasan ulama.
Banyak dari kitab hadis, kitab tafsir, semuanya itu tujuannya apa? Supaya kita belajar secara menyeluruh. Karena kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah. Apa kafah itu? Menyeluruh. Maknanya belajar total semua, menyeluruh, supaya kita tahu masalah apa aja. Itulah pentingnya mengaji di mana-mana saja, bukan dalam satu tempat, di tempat mana aja kita ngaji, tujuannya untuk menambah ilmu kita sesuai dengan doa kita, Rabbi zidni ilma. Yang kedua, untuk menambah tempat-tempat persaksian kita nanti pada hari kiamat. Jangankan manusia yang masih hidup, benda mati itu nanti bisa bersaksi, Pak. Bersaksi dia. Maka ada syariat kalau habis sholat wajib, kemudian kita mau sholat ba'diyah, kan kita sholat wajib di sini nih. Sunnah dalam fikih yantaqil ila mahallin ukhra. Sunnah pindah ke tempat lain, agak jauh banget, minggir dikit dah. Kalau memang mepet, tukeran aja sama yang sampingnya, gitu. Iya kan? Mau gimana? Tukeran aja udah. Itu tujuannya apa? Supaya banyak. Mahal, bukan satu tempat, tempat-tempat yang entar nanti memberikan persaksian buat kita. Apa saksinya? Ya Allah, ini orang udah mau masuk neraka, banyak dosanya, maksiat, ngelihat pahe. Kita kan di Jakarta begitu, tapi kita yakin insya Allah Allah berikan rahmat kepada kita. Seandainya, kan contoh ambil pahit, ada neraka buat pelajaran bagi kita, jangan kita aman. Seandainya kita divonis neraka dulu, maka tempat-tempat ini nih, benda-benda mati bersaksi. Bersaksi, ya Allah, dulu saya, ini kan bumi maknanya. Ini secara fisik keramik, tapi maknanya apa? Al-ardu, bumi memberikan persaksian itu dalam hadis. Bumi bersaksi, ya Allah, dulu si fulan ini pernah duduk di majelis ilmu di mana nih? Al-Ma'mur, kebun kosong depannya, gitu. Pernah duduk majelis ilmu di Masjid An-Nur, pernah duduk di Masjid Al-Mukhlisin, di Masjid Nurul Huda. Ada lagi yang baru, musola apa? Al-Akbar. Insya Allah bakal bikin pengajian kayak begini juga katanya nanti. Baru bocoran, insya Allah. Itu tujuannya begitu. Ngaji di sono, kita hadir. Tujuannya adalah untuk nanti menambah. Makin banyak yang bikin saksi. Orang kalau di sidang di mana? Contoh ya, di pengadilan mana itu? Kemang, ya mana? Ampera. Saya lupa, nggak pernah ke situ soalnya. Ya. Ampera. Nah. Kalau saksi yang benar itu banyak, aman nggak kita? Seandainya ada terpidana, ya, tersangka dulu, saksinya nggak atuh, saksinya ribuan, tenang aja udah. Nah, itulah maknanya. Apalagi ini di hadapan Allah, Allah yang maha tahu bahwa keberadaan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Kemudian contoh juga ada bahwa benda mati itu bisa memberikan persaksian. Dalam kitab Mawa'idhul Usfuriyah, di situ disebutkan ada orang yang kafir, artinya belum masuk Islam. Di tengah padang pasir Allah beri hidayah. Allah kasih hidayah, dia mau masuk Islam. Di padang pasir ada siapa? Nggak ada orang. Padang tandus, kering, panas. Yang ada cuma batu-batu kerikil di situ. Ada 7 batu kerikil. Diambil 7 batu, dikumpulin di hadapannya. Dia ngomong, dia ucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka saya bersaksi di hadapan 7 batu ini, kan. Saya berharap 7 batu inilah yang memberikan manfaat padaku pada hari kiamat nanti, atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan, karena orang kafir tadi, orang kafir nyembahnya apa? Bukan Allah. Begitu disidang, ditimbang, dihisab, maka dia mau dimasukin ke dalam neraka.
diseret sama malaikat zabaniyah. Itu yang nyeret itu yang bagian nyemplungin zabaniyah, maka ada disebut malaikat zabaniyah. Az-zaban artinya jorogin. Jadi orang masuk neraka enak banget ditaruh pelan-pelan, jorogin. Itu sebagai azab. Jangan pakai kolok-kolok udah masuk neraka kayak di alam-alam, enggak. Diseret, dijorogin. Begitu mau dimasukin ke dalam neraka, pintu neraka tertutup, terhalang dengan batu yang sangat besar. Diangkat, yang angkat bukan adik Rai, bukan. Malaikat ngangkat. Malaikat kekuatannya kayak apa? Bentuk tubuhnya aja luar biasa, apalagi kekuatannya. Nggak sanggup mindahin batu yang ngalangin pintu neraka. Yaudah pindah dah neraka yang satu, dibawa ke neraka yang satu, batu lagi, sampai ke 7 neraka, semuanya dihalangi oleh batu. Maka menghadaplah para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, ya Allah, anta ta'lam bihalik. Ya Allah, kau yang paling tahu tentang keadaan hambamu ini. Siapa dia? Kata Allah, sesungguhnya dia telah bersyahadat masuk Islam, kata Allah. Sebagaimana apalah kalau batu aja, kata. Kalau batu aja menjadi saksi dia bisa memberikan manfaat, memberikan persaksian baik, apalagi aku. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam surgaku. Dibawa dah, mau dimasukin ke dalam surga, pintu surga masih dikunci. Gimana? Katanya disuruh masukin ke dalam surga, kok kayak nggak klop antara perintah Allah sama pintu surga. Kagak begitu, Pak. Rupanya Allah mau kasih gambaran dalam cerita ini bahwa ada miftahul jannah. Kalau pintu kekunci, ada kuncinya kan? Maka hadis Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallahnya datang tuh tadi, syahadahnya datang, membuka pintu surga. Subhanallah. Itu contoh bahwa benda mati bisa memberikan persaksian kita. Di mana aja kita datang, di mana aja kita sedekah, di mana aja kita nyemplungin, di mana aja kita silaturahim, di mana aja kita senyum. Tuh, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Di mana aja kita berjabat tangan. Ini belum jabat tangan ya. Ntar kita salaman. Ya, ntar kita salaman. Sebab luar biasa fadilahnya. Yang pertama kali menyodorkan, kemudian sambil mukanya senyum. Tuh, disuruhnya begitu. Jangan salaman. Apa mukanya? Asem. Hati-hati, jangan mau tangannya dibejeg. Ya, bukannya salaman tapi gencet kita. Nah, itu kata Nabi. Ketika Nabi berjabat tangan dengan sahabat, Nabi dengan senyum. Kalau berjabat tangan kita duluan, kemudian kita senyum, wajah biwajhin tolqin, dengan wajah yang sumringah. Apa itu? Girang. Senyum dah. Maka akan turun 100 rahmat. Lalu 100 rahmat itu bukan 50-50. Apa itu artinya? Dibagi dua, separuh-separuh bukan, tetapi tis'un wa tis'una lil badi wa wahidun lil musafah, katanya. 100 rahmat turun, 99 yang salaman sambil senyum itulah dia dapetin. Subhanallah. Yang sisik berapa? Atau yang satu nih kan 100, diambil 99, tinggal 1 bagi orang yang disalamin. Ya Allah, mari hidupkan lagi sunnah Nabi, mari hidupkan sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah musafahah. Nah, ya dikit aja dah, baru pembukaan. Nah, kalau baca kitab boleh ya setengah jam juga tetap ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita lebih semangat lagi. Di bulan Maulid kita baca Maulid, hadir Maulid, nyumbang Maulid. Kemarin sudah disampaikan, ya saya sampaikan di majelis saya di Masjid Al-Hikmah. Sekalian saya ngundang juga nih. Ya kan jamaah musola sini saya belum bilangin. Masjid Al-Mukhlisin pengajian setiap hari Senin di Masjid Al-Hikmah samping rumah. Jamaahnya luar biasa.
Ya sponsornya semua nih pengajian. Nih orang tua kita datang, semuanya datang. Alhamdulillah. Kemarin saya snack 250, katanya kurang. Panitia ngomong ada 300 orang Ustaz. Akhirnya kue lupis dah potong-potongin. Alhamdulillah ya, syiar, tujuan kita syiar menjaga Islam, mensyiarkan Islam apalagi di tengah Covid. Jangan sampai Islam mendem nih. Ya, kelihatan lagi kita hidup. Kemudian tujuan utama adalah mencari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, hidup kita berkah, panjang umur, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.